Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah di penghujung-penghujung bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita setiap kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah hindari kita dalam setiap keburukan-keburukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun tidak berjabat tangan, tidak saling berkunjung ke rumah, tidak saling bertatap wajah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan kekuatan untuk merelakan setiap kesalahan yang terjadi di antara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah salat zuhur, satu firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah memberikan gambaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Sungguh yang akan mendiami neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak mau menggunakan hati mereka itu untuk merasakan kehebatan dan kebesaran Allah. Mereka punya hati, tapi tidak mau mengusahakan hati mereka ini agar mereka ini baik di hadapan Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Maka di Ramadan yang lalu kita telah ditempa oleh Allah, dan hasil Ramadan itu nak kita tunjukkan ketika di luar bulan Ramadan, untuk menempa hati kita menjadi hati yang baik. Di antara seluruh para nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini, seluruh para nabi itu turun dalam rangka mengurus semua perkara hati, agar hati kita ini baik di hadapan Allah. Maka diutuslah 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 diantaranya nabi yang wajib diimani, 5 diantaranya ulul azmi, turun dalam rangka untuk menjadikan hati kita ini baik di hadapan Allah.
Apa hati yang baik itu? Pertama, di hati ini agar ada sifat sabar yang sangat luar biasa. Agar Allah menginginkan kita ini sifat yang paling baik itu sabar. Tidak ada sabar yang paling tinggi, mukjizat, kehebatan yang paling tinggi itu kecuali sifat sabar. Allah suka dengan orang solat, Allah cinta dengan orang berpuasa, Allah menyukai dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Tapi Allah dekat dengan orang yang punya sifat Innallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan sabar ini dimiliki oleh setiap para nabi. Adam alaihissalam sabar mengurus keluarganya. Idris alaihissalam sabar mengurus kaumnya. Nuh alaihissalam sabar mengurus istri dan anaknya. Saleh alaihissalam, Hud alaihissalam, hampir semua nabi itu telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang luar biasa. Dan salah satu nabi yang kesabaran luar biasa dan sabar ini teruji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini nabi yang diutus oleh Allah, bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi Nabi Ayub ini bukan nabi dari Bani Israel. Karena nabi keturunan Bani Israel itu jalurnya dari jalur sebelah kiri, sedangkan Ayub itu jalurnya jalur sebelah kanan. Dan Ayub bukanlah nabi dari kalangan Bani Israel, tapi termasuk nabi berdasarkan anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari mana jalurnya Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub ini tersambung nasabnya kepada Ibrahim. Ibrahim nasabnya tersambung kepada Adam. Adam punya anak 40 orang, 20 pasang. Setiap kelahiran sepasang, kelahiran sepasang, kelahiran sepasang. Dan ini terjadi 20 kali kelahiran. Di antara salah satu anak Nabi Adam bernama Sis alaihissalam diangkat jadi nabi. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasaling, Mutasaling punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya keturunan Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar atau diberi nama dengan Tarah, atau ada orang menyebutnya Tarih. Azar, Tarah, Tarih ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri. Salah satunya adalah Sarah. Sarah punya anak Nabi diberi nama Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar. Salah satunya diangkat jadi Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Saudara kembar Nabi Yakub bernama Al-Ais, atau orang menyebut dengan nama Esau. Al-Ais ini punya anak namanya Arum, Arum punya anak namanya Amus, Amus punya anak namanya Tawak, Tawak punya anak namanya Ayub alaihissalam. Maka dikatakan Ayub bin Tawak bin Amus bin Arum bin Ais bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ayub nabi bukan dari keturunan Bani Israel. Apa kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Di sepanjang sejarah para nabi, seluruh para nabi itu diberikan sifat sabar. Tapi Ayub ini kesabarannya sangat luar biasa. Apa kesabaran yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam? Ayub ini diberikan oleh Allah kelebihan harta yang sangat banyak. Jadi Ayub ini Pak nabi yang kaya, bukan nabi yang miskin. Kalau ada dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Ayub ini nabi miskin, itu pembohong, pendusta. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Ayub ini nabi yang kaya. Apa kekayaan yang diberikan Nabi Ayub?
Allah memberikan kekayaan Nabi Ayub ribuan hewan ternak. Diberikan oleh Allah ribuan hektar kebun kurma. Diberikan oleh Allah istri yang cantik Siti Rahmah. Diberikan oleh Allah anak yang sangat banyak, selusin 12 orang anak Nabi Ayub alaihissalam. Sejarah mencatat anak Nabi Ayub 12 orang, semuanya laki-laki. 12 orang anak Nabi Ayub, diberikan istri yang cantik, diberikan kebun kurma ribuan hektar, diberikan ribuan hewan ternak. Hiduplah Nabi Ayub alaihissalam berada dalam kekayaan kenikmatan yang Allah berikan, sambil Nabi Ayub beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi setelah 20 tahun kekayaan itu diberikan Allah? Allah uji Nabi Ayub dengan dalam masa 3 hari. 3 hari diuji oleh Allah. Hari yang pertama Allah matikan seluruh hewan ternaknya. Hari yang kedua Allah bakar seluruh kebun kurmanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Saking luar biasanya penyakit Nabi Ayub alaihissalam, bermacam-macam orang menafsirkan itu penyakit, tapi tidak digambarkan secara pasti. Yang digambarkan itu penyakit itu tidak pernah kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Saking parahnya. Ada yang mengilustrasikan penyakitnya itu dari kepala sampai kaki kok mengelupak kulit. Kulit kok bakudi, batuka. Dari kelupak kulit kok keluar ulet segodang telunjuk selama 20 tahun. Itu yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. 20 tahun diberikan oleh Allah, dibakar oleh Allah kebun kurmanya, dimatikan semua hewan ternaknya. Kemudian Nabi Ayub diberikan penyakit. Hari yang ketiga itu juga seluruh anak Nabi Ayub 10 orang dimatikan serentak oleh Allah. Ujian Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan, kita kan punya ujian seperti itu. Rumah terpanggang, bini mati, anak balanta, oto hilang, onda ditarik di leasing, la ilaha illallah. 3 hari cuman Allah habiskan semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Tinggallah Nabi Ayub bersama anak dan istrinya, hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Apa kata istri Nabi Ayub? Wahai suamiku, bukankah engkau ni Nabi? Bukankah engkau ni utusan Allah? Mintalah kepada Allah. Kalau Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa bang. Kalau Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak menghidupkan anak kita yang 12 orang, tidak ada masalah. Tapi mintalah kepada Allah bang, agar Allah sembuhkan penyakit di badan abang ni, mintalah. Apa kata Ayub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan kita kekayaan? 20 tahun. Sudah berapa lama Allah berikan kita ujian kemiskinan? Baru 3 tahun. Kata Nabi Ayub, 20 tahun Allah berikan kita nikmat kekayaan, baru 3 tahun Allah berikan kita kemiskinan. Aku malu, kata Allah. Kata Nabi Ayub, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. Kenapa? 20 tahun Allah berikan kita kekayaan, baru 3 tahun ini Allah berikan kita kemiskinan. Aku malu mengangkat tangan kepada Allah. Maka sejarah mencatat Nabi Ayub tidak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam kemiskinan berapa lama? 20 tahun. Diimbangkannya 20 tahun kaya dengan 20 tahun miskin. Barulah setelah 20 tahun Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah kembalikan semua hewan ternaknya, Allah kembalikan semua kebun kurmanya. Yang lebih hebat lagi, Allah hilangkan, sembuhkan penyakit yang ada di badannya. Justru yang lebih luar biasa lagi, 12 orang anak Nabi Ayub yang dimatikan oleh Allah, Allah lahirkan kembali dari rahim istrinya. Anak itu 2 kali lipat, 24 orang. Di antara 24 orang, 1 anak diangkat jadi Nabi, Zulkifli alaihissalam. Begitu kesabaran Nabi Ayub, Pak. Kita hari ini berbeda dengan Nabi Ayub. Ada yang bekerja jadi PNS 65 tahun, dapat tunjangan eselon 1, 2, 3, 4, jabatan kabit, kasih semuanya. Baru setahun 2 tahun pensiun, pinggang lah mulai sakit, asma lah mulai kambuh. Kita mengeluh hidup nih, Pak. Baru 2 tahun nih kita pensiun, tunjangan tak masuk, yang masuk gaji pokok, itu pun gaji pensiun. Hidup kita mengeluh.
malu kita dengan Allah. Ayub diimbangkannya nikmat yang Allah berikan dengan kesusahan yang Allah berikan kepada Ayub. Barulah Nabi Ayub mengangkat tangan. Nabi yang mana yang sangat luar biasa kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ini kita mau contoh kesabaran nih Pak. Sabar kita menghadapi kehidupan dunia nih Pak. Sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia. Tadi pagi jam 9 saya acara halal bihalal bersama Dinas Badan Kantor BPN Pertanahan Provinsi Riau. Kebetulan yang datang tuh semuanya pensiun-pensiun Pak. Umur 50, 60, 50, 60. Saya sampaikan dengan mereka, kita sabar menghadapi dunia ini. Kadang ayahnya pegawai, ayahnya pegawai, ibunya pegawai, anaknya 5 orang, tidak ada satupun jadi pegawai. Sabar. Kita menghadapi ayah dosen, ibunya dosen, satupun anaknya tidak ada jadi tenaga pengajar. Sabar. Maka saya ingatkan buat kita bersama, dunia ini butuh kesabaran. Kan sabar ini sifat hati Pak. Kita mungkin boleh tawaduk dengan mulut kita, tapi yang akan dilihat oleh Allah hati. Ini yang dikatakan Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka nih. Usahakan hati kita nih Pak, agar sabar menerima apa yang diputuskan Allah dalam kehidupan dunia. Sabar menghadapi kehidupan rumah tangga nih, sabar kita Pak. Sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi keluarga kita, sabar Pak, sabar. Maka saya katakan buat kita bersama nih, mohon maaf berulang-ulang kali saya sampaikan, kami pernah muzakarah dengan dosen di UIN Suska. Ketika itu saya mustami, saya tidak mutakalim, saya mustami, mendengar saja. Ada muzakarah beberapa orang dosen menyampaikan satu firman Allah. Satu firman Allah disampaikan. Artinya seperti ini. Wahai para suami, janganlah engkau turun wariskan keburukanmu kepada istrimu. Artinya seperti ini. Para mufassir mengatakan, disampaikanlah beberapa tafsir. Dalam muzakarah itu disampaikan. Yang salah satunya saya tangkap, Allah ingin nak menggambarkan kehidupan rumah tangga kita. Dulu ketika kita sebelum menikah, mungkin kita ada PDKT, pendekatan pacaran dengan istri. Dulu ketika pacaran, yang paling baik itu pasangan kita, yang paling cantik itu pasangan kita, yang paling lembut itu pasangan kita. Tapi setelah menikah merubah keadaan. Dulu sebelum menikah cool, lembut, tapi setelah menikah kasar. Dulu ketika sebelum menikah baik, dermawan, tapi setelah menikah sempili. Dulu sebelum menikah luar biasa baiknya, setelah menikah berubah keadaan. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan, wahai para suami, wahai para istri, sabar. Nanti kalian menikah, kita akan jumpa istri kita Pak. Setahun pernikahan belum, 2 tahun pernikahan belum, 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, kita baru tahu sifat istri dan suami kita. Wahai para suami, nanti kalian menikah, suatu saat kalian akan melihat sifat istri kalian yang tidak pernah kalian temui sebelumnya. Jangan marah, sabar. Kenapa kita tak dijodohkan Allah dengan perempuan lain? Allah jodohkan kita dengan istri kita yang serba kekurangan. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan istri kita telah didesain oleh Allah. Penyempurnanya Allah titipkan hanya pada diri kita. Selesai. Wahai para istri, nanti kalian menikah, kalian akan ketemu dengan suami-suami, sifat suami yang tak pernah kalian temui sebelumnya. Jangan marah, sabar. Kenapa istri kita tak dijodohkan Allah dengan laki-laki lain? Allah jodohkan kita dengan yang banyak kekurangan. Kenapa? Allah tahu kekurangan kita telah didesain oleh Allah. Penyempurnanya hanya Allah titip pada diri kita. Selesai. Jadi tidak nampak lagi kesalahan istri kita, tidak nampak lagi kesalahan suami kita. Tutup, sabar kita menghadapi dunia ini. Makanya di momentum Syawal ini saya ingin sampaikan buat kita bersama. Saya punya teman, tapi sudah lama tidak berjumpa. Sebelum corona terakhir saya berjumpa dengan istri saya. Teman saya itu punya anak 3 orang. 3 orang itu hafiz Quran. Laki-laki, anaknya umur 12 tahun, hafal Quran 29 juz. Yang 9 tahun hafal Quran 15 juz. Yang umur 4 tahun hafal Quran 5 juz. Yang paling tua dia pernah baca Quran depan saya. Bapak Ibu kalau pernah sholat di Sepron, di Rambai, di belakang Ustadz Murtado, itu suaranya mirip seperti itu, saking indahnya. Saya iri melihat dia. Suaminya tamat SMA, istrinya tamat SMP. Suatu saat saya bawa istri saya datang ke rumah beliau ba'da asar silaturahmi. Saya sampaikan dengan istri saya, Dek, nanti sampai di rumah dia,
Adik masuk ke dalam rumah, cerita sama istrinya. Abi di luar sama suaminya. Tanya dengan istrinya, apa rahasia kiat-kiat menjadikan anak ni hafiz dan hafizah. Masuklah istri saya. Ba'da asar, bicara dengan istri dia di dalam, saya di luar dengan suaminya. Ditengok jam rupanya 5:30. Istri saya keluar, kami pun pulang naik ke dalam mobil. Sampai dalam mobil istri saya menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Kita ni kan silaturahmi, bukan bertakziah. Apa kata istri saya? Gimana adik tak nangis Bi? Anaknya 3 orang hafiz Quran, ketiga-tiganya laki-laki. Istrinya tamat sanawiyah, suaminya tamat SMA. Berbeda dengan kita. Kita S1, S2 dan sebagainya. Dan adik tanya apa rahasianya menjadikan anaknya bisa hafal Quran. Sudah adik tanya Bi, tapi dia katakan tidak ada amalan khusus, tidak ada solat khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada. Terus tapi dia bilang semenjak kakak nikah ada amalan yang tak pernah kakak tinggalkan sampai hari ini. Apa amalannya? Kata istri dia itu, kata istri saya, cerita istri kawan ini yang anaknya hafiz Quran, katanya semenjak dia menikah, mulai menikah malam pertama sampai malam ini, ketika istrinya masuk ke kamar bersama suaminya mau tidur malam, maka istrinya memegang tangan suaminya, mencium tangan suaminya, meminta maaf dosa 1 hari kepada suaminya. Kini awak tanya diri awak, apa? Aduh bini awak model itu. Bini awak minta maaf setahun sekali, itu pun tak lupa. La ilaha illallah. Bagaimana menjadikan anak ini berkah? Makanya Imam Malik, saya ingin sampaikan buat kita bersama, maafkan kesalahan istri kita. Istri kita maafkan kesalahan suami. Kita ni sibuk bekerja, Pak. Tidak sempat lagi tunggang-tunggi bekerja siang malam. Tidak sempat memperhatikan aurat istri kita. Tidak sempat memperhatikan memurajaah bacaan hafalan anak-anak kita. Tidak sempat. Kita belum bisa menjadi suami yang sempurna. Minta maaf dengan istri kita. Begitu juga dengan istri kita, minta maaf dengan suami. Kita sabar menghadapi, karena tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita semua dalam masjid ini bukan orang baik. Kita ingin belajar menjadi orang yang baik. Imam Malik suatu ketika pernah dipenjara oleh gubernur Madinah. Di dalam penjara, Imam Malik dipukul oleh Algojo 3 kali pukulan. Pukulan sebelah pertama, pelipis sebelah kanannya mengeluarkan darah. Pukulan kedua, pelipis sebelah kirinya mengeluarkan darah. Pukulan ketiga, pipi sebelah kanannya mengeluarkan darah. Setiap kali dipukul, apa kata Imam Malik? Aku ikhlaskan ya Allah. Setiap kali dipukul, aku rela ya Allah. Setiap kali dipukul, aku maafkan ya Allah. Murid Imam Malik mendengar perkataan gurunya. Apa kata muridnya? Wahai guru, kenapa setiap kali dipukul engkau ikhlaskan? Setiap kali dipukul engkau maafkan? Setiap kali dipukul engkau ikhlaskan? Ada apa wahai guru? Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, ketahuilah oleh engkau, kata Imam Malik, aku malu di hari kiamat. Kata Imam Malik, aku malu di hari kiamat bertemu dengan Nabi. Seandainya ada umat Nabi yang masuk neraka gara-gara aku tidak maafkan kesalahannya. Maafkan kesalahan saudara kita. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada suami yang tidak bersalah, tidak ada istri yang tidak berbuat dosa. Maafkan kesalahan mereka. Kalau seperti ini sikap orang beriman untuk menata hati mereka, alangkah berkahnya hidup kita hari ini. Tak tampak lagi kesalahan. Yang tampak itu adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk belajar menjalani kehidupan ini dengan sabar. Sabar menghadapi kehidupan dunia. Sabar menerima apa yang diputuskan Allah. Sabar ketika putusan Allah itu tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.